Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah misteri yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut bagian 7. Desa Dawilir, jarang sekali suasana desa bisa sesepi ini. Bahkan serangga malam pun enggan bersuara di malam yang mencekam ini. Warga bergelimpangan di pelataran balai desa tanpa bisa bergerak sebagaimana mestinya. Sebagian dari mereka sudah membuka mata, namun mereka hanya terlihat seperti orang linglung. Sukma mereka masih ditawan untuk memperkuat ilmu-ilmu Raden Sengkuni. Naya dan beberapa anggota Padepokan Kijoyo Talun tak lelah merawat warga bersama petugas medis yang telah datang dan keteteran merawat mereka. Sedikit lagi, jika mereka bisa menghentikan Raden Sengkuni, semua akan kembali pulih. Ucap Pak Le yang baru saja menggunakan ilmu Rogo Sukmonya untuk melihat dari jauh keadaan pertarungan Danan dan yang lainnya. Danan dan Cahyo berhasil, Pak Le? Tanya Arsa. Pak Le menggeleng dan menghela nafas. Belum bisa dipastikan, keadaan semakin gawat. Tapi Pak Le percaya kalau mereka bisa mencari cara menghentikan kutukan itu dan mengalahkan Raden Sengkuni. Balas Pak Le. Walau bicara seperti itu, Pak Le tetap terlihat cemas. Bagaimana mungkin ia bisa tenang melihat kedua pemuda yang sudah seperti anaknya sendiri itu babak belur di tengah kobaran api. Tak hanya itu, di tengah kebingungannya, tiba-tiba Pak Le dan Arsa mendapatkan firasat yang tak menyenangkan. Pak Le. Naya terburu-buru berlari menghampiri Pak Le dan Arsa yang tengah beristirahat. Kenapa, Naya? Tanya Pak Le berusaha menenangkan Naya. Itu di luar. Ada setan yang mendekat. Teriak Naya. Pak Le dan Arsa pun bertatapan sejenak dan bergegas berlari keluar. Benar saja, hanya berjarak beberapa puluh meter dari desa Dawilir, mereka melihat beberapa makhluk aneh terbang menuju desa. Siluman Loireng, ucap Pak Le. Iya Pak Le, ada satu yang memimpin mereka, tunjuk Arsa. Pak Le pun melihat sosok yang memimpin siluman Loireng itu bukan siluman seperti yang lainnya, namun yang memimpin mereka adalah sosok manusia. Tidak mungkin, ucap Pak Le. Arsa dan Naya heran dengan raut wajah Pak Le. Kenapa Pak Le? Itu Raden Sengkuni. Bagaimana dia bisa ada di sini? Teriak Pak Le. Jelas ia tidak menyangka, baru beberapa saat ia mengintip pertarungan Danan dan Cahyo melawan Raden Sengkuni. Kini ia melihat musuh mereka yang mengerikan itu, kini ada di hadapan mereka. Sementara yang terjadi di Siti Kawaruhan, pohon-pohon mati dari langit yang begitu gelap mendominasi tempat di mana Mbah Wijan, Dirga dan Guntur terjebak itu. Bila memperhatikan sekitar, dengan mudahnya mereka bisa menemukan jasad-jasad bergelimpangan hampir di sekitar mereka. Jadi, disinilah mereka menyembunyikan jasad yang mereka bangkitkan, ucap Mbah Wijan. Panci mengangguk, ia mencoba mempelajari tentang alam ini, sembari menunggu jagat menjemput mereka kembali. Semua cemas, namun mereka tidak secemas Dirga yang merasakan keanehan yang tidak pernah ia duga. Keris Dasa Sukma Dirga terus bergetar saat berada di Siti Kawaruhan. Apa ini? Dirga bingung, ia pun membenci perasaan itu. Getaran keris Dasa Sukma mengarah pada salah satu sudut di Siti Kawaruhan. Dirga yang penasaran dengan perasaan itu pun mengikuti getaran keris Dasa Sukma ke tempat itu. Dirga! Teriak Guntur yang bingung dengan gelagat Dirga. Ia pun mengikuti teman seumurannya meninggalkan Mbah Wijan dan yang lainnya. Ada sebuah goa, entah bagaimana ada tempat seperti ini di alam mengerikan Siti Kawaruhan ini. Tak ada satupun jasad bergelimpangan di sekitar goa itu.
namun Dirga merasakan dengan jelas ada sesuatu yang tidak wajar di dalamnya. Jangan aneh-aneh. Kamu ngapain? Tanya Guntur. Kerisku Dirga. Ia bergetar mengarah ke dalam gua ini. Jangan gegabah. Bisa jadi ada jebakan atau hal buruk yang ada di sana. Guntur mencoba menahan Dirga. Tapi mimpi dan penglihatan yang Dirga dapati selama ini membuat Dirga tak mampu membendung rasa penasarannya. Aku harus melihat ke sana. Keris Dasa Sukma benar-benar tidak tenang. Dirga pun tidak menghiraukan ucapan Guntur dan memaksa menyelinap masuk ke dalam goa. Guntur yang sudah terlanjur mengetahui adanya sesuatu di sana terpaksa mengikuti Dirga. Itu apa? Tanya Guntur. Ada tubuh yang membatu duduk bersila di dalam goa. Bentuknya seperti patung manusia. Namun Dirga dan Guntur tahu bahwa itu bukanlah patung. Itu adalah manusia yang membatu. Entah kutukan apa yang membuatnya seperti itu. Ada sesuatu yang mengutuknya hingga seperti itu. Dia pasti berbahaya, ucap Dirga. Keris Dasa Sukma bergetar semakin keras. Dirga mulai tak mampu lagi menahan getaran keris pusaka keluarganya itu. Dirga, sudah. Guntur menepuk bahu Dirga dan memintanya untuk berpikir dengan tenang. Benar, sudah cukup. Aku tidak perlu mencari tahu lebih dari ini. Kita kembali. Guntur pun lega setelah berhasil meyakinkan Dirga untuk kembali. Mereka pun berpaling dan meninggalkan goa itu. Tapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba keris Dasa Sukma bergetar dan terlepas dari warangkanya. Serat! Tunggu! Dirga mencoba menangkap dan menahan kerisnya itu. Namun tidak seperti biasanya, keris Dasa Sukma tidak menurutinya dan melesat hingga menancap ke jantung jasad yang membatu itu. Apa maksudnya ini, Dirga? Tanya Guntur. Keris Dasa Sukma terlepas sendiri. Aku tidak mengendalikannya. Firasatku kali ini benar-benar tidak enak. Benar saja, tepat beberapa saat setelah keris Dasa Sukma menghujam tubuh yang membatu itu, tiba-tiba retakan-retakan muncul di jasad itu. Secara perlahan, lapisan batu di jasad itu terlepas dan memunculkan tubuh seseorang kakek tua berambut dan berjanggut panjang. Tidak, jangan bilang makhluk itu masih hidup, ucap Guntur. Dirga berkali-kali berusaha menarik kerisnya dengan kekuatan sukmanya, tapi itu semua sia-sia. Raut muka cemas semakin terlihat di wajahnya. Terlebih saat ia merasakan aura hitam pekat yang menyelimuti tubuh yang mulai bangkit itu. Ini bukan hal baik, ucap Dirga. Goa itu bergetar, kekuatan hitam dari Siti Kawaruhan merasuki ke tubuh jasad yang pada akhirnya membuka mata itu. Terima kasih sudah mengantarkan keris Dasa Sukma padaku. Tawa sosok yang baru bangkit itu. Ia mencabut keris itu dari jantungnya dan memandangi setiap ukirannya. Sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Dirga merasa tidak bisa tinggal diam. Kembalikan keris Dasa Sukma. Sekuat tenaga Dirga menarik keris itu dengan kekuatan sukmanya. Namun keris itu tetap tidak terlepas dari genggaman sosok itu. Percuma, keris ini bukan dibuat untukmu, ucap sosok itu. Tetesan keringat menetes di pelipis Dirga. Ia benar-benar tidak siap jika harus kehilangan pusaka keluarganya itu saat ini. Prah! Seketika sebuah tendangan melesat menghantam tangan sosok yang baru bangkit itu. Keris Dasa Sukma pun terpental. Sekarang Dirga. Dirga tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Guntur itu. Sekali lagi dengan seluruh tenaganya, ia menarik keris Dasa Sukma hingga kembali ke genggamannya. Lari! Perintah Guntur. Dirga mengikuti perintah Guntur dengan membawa keris Dasa Sukma. Tapi hanya dengan sebuah gerakan,
Tiba-tiba keris Dasa Sukma sudah terlepas lagi dari genggaman Dirga dan kembali ke sosok itu. Dirga terhenti lagi, ia menoleh ke arah sosok yang semakin kuat itu. Melihatnya saja mereka berdua yakin bahwa mereka saja tidak bisa menghadapi sosok itu. Sebentar lagi kekuatanku pulih. Saatnya Trapaku Jagar kembali berkuasa. Teriak sosok itu sembari mengangkat keris Dasa Sukma, seolah keris itu memang miliknya. Gimana? Kita rebut lagi keris itu? Tanya Guntur. Enggak, kita pergi. Ini di luar kuasa kita. Kita butuh bantuan, ucap Dirga. Tapi kerismu? Sudah, cepat lari sebelum terlambat. Guntur lega mendengar ucapan itu. Mereka pun bergegas meninggalkan goa yang hampir untuk itu. Membiarkan pemilik keris ini sebelumnya hidup sepertinya bukan hal bagus, ucap sosok itu. Tepat beberapa saat setelah Dirga dan Guntur meninggalkan goa itu, tiba-tiba bayangan keris hitam melayang melesat ke arah mereka. Menghindar! Teriak Dirga. Guntur merespon dengan cepat dan menghindari serangan itu. Mereka pun menoleh ke arah goa dan mendapati sosok yang mengaku dari Trapaku Jagar itu sudah berada tak jauh di belakang mereka. Gawat! Kali ini tidak hanya satu, tapi ada lebih dari 5 bayangan keris hitam yang melayang menyerang mereka. Dirga terlihat geram. Ia tahu dengan pasti bayangan keris itu adalah bayangan keris Dasa Sukma. Trang! 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 Belum sempat bayangan keris itu menyentuh kedua pemuda itu, tiba-tiba sebuah serangan mementalkan bayangan keris itu. Jangan harap kau bisa melukai cucu-cucuku. Seorang nenek yang terlihat renta, tiba-tiba melesat menghadang makhluk dari Trapaku Jagar itu. Eyang, Nyai Jambrong. Guntur dan Dirga cukup lega melihat Nyai Jambrong tiba menyusul mereka. Nyai Jambrong, aku tahu tentangmu. Tak kusangka kau sudah setua ini. Cuy! Nyai Jambrong membuang ludah seolah enggan menanggapi ucapan sosok itu. Kekuatanku belum pulih. Aku akan menemuimu lagi saat Trapaku Jagar sudah kembali bersatu. Sosok itu pun berpaling. Ia menarik kekuatan dari Siti Kawaruhan dan tiba-tiba menghilang dari pandangan mereka. Melihat itu, Nyai Jambrong segera berpaling dan melangkah kembali ke tempat teman-teman mereka berada. Nyai tahu sosok itu siapa? Tanya Dirga. Iya, Eyang. Dirga harus merebut pusakanya kembali, tambah Guntur. Nyai Jambrong menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah pemuda itu. Siapapun dia, kebangkitannya menandakan bahwa latihan kalian akan jauh lebih keras setelah ini, ucap Nyai Jambrong. Kobaran api membakar seluruh wilayah sekitar reruntuhan Astana Giridanyang. Asap hitam dan udara panas menyelimuti medan perang yang seharusnya sudah hampir menemui ujungnya. Nih, apa tidak bisa memadamkan semua api ini? Tanyaku yang benar-benar mulai kesulitan bernapas dengan semua hawa panas ini. Hujanku tidak pernah berhenti sama sekali sejak tadi. Itu alasan kalian masih bisa bertahan dari panas apa ini. Benar ucapan Nyi Sendang Rangu. Aku tahu seganas apa api Banaspati milik Raden Sengkuni ini. Bila kami tidak dilindungi oleh air Sendang Rangu yang meredakan suhu tempat ini, mungkin kami sudah terbakar hingga ke tulang-tulang. Cahyo, bantu aku, ucapku sembari memberi isyarat padanya. Ia mengangguk dan segera mengambil posisi untuk melemparkan tubuhku ke arah Raden Sengkuni. Hajar dia, Danan! Teriak Cahyo sembari melemparkanku dengan tenaga Wanasura yang sudah kembali ke tubuhnya sejak tertarik ke alam Siti Kawaruhan. Kilatan putih menyala dari keris Raga Sukma. Dengan tenaga Cahyo, aku melesat dengan cepat menghujamkan keris pusaka ini ke tubuh Raden Sengkuni yang masih melayang di udara. Serat! Dengan mudah Raden Sengkuni menghindari seranganku hingga tubuhku melesat jauh melewatinya. Namun seranganku belum selesai. Saat ia menyerangku, kilatan cahaya keris Raga Sukma sudah bersiap menusuk punggung Raden Sengkuni. Itu adalah sukmaku. Kau lengah.
ucapku sambil menusukkan keris itu. Tapi sekali lagi aku gagal. Ia seperti sudah membaca siasatku dan menghindari seranganku dengan mudah. Walau begitu, Cahyo juga sudah melompat menyusulku dan menghantamkan pukulannya pada Raden Sengkuni. Serat! Cahyo hanya memukul angin, sama sekali tak menyentuh Raden Sengkuni. Sebaliknya Raden Sengkuni mengangkat tangannya dan menghantamkan ke tubuh Cahyo. Pluk! Aku dan Cahyo terkapar di tanah. Sesaat kami tidak berhasil sekalipun menyentuh Raden Sengkuni. Tidak bisa. Raden Sengkuni sudah menguasai sepenuhnya ilmu pengawaruhku. Ia bisa mengetahui apa yang terjadi beberapa saat ke depan. Teriak Kimpul memperingatkan kami. Budi tidak percaya. Ia yang sudah menantang Raden Sengkuni dengan melemparkan jasad Birawa ke hadapannya, kini melompat dengan beringas dan mengincar sayap hitam Raden Sengkuni. Mamang Gondrong, jangan gegabah, teriak Cahyo. Dengan belati di genggamannya, Budi yakin setidaknya ia bisa merobek sayap hitam yang terus membuat Raden Sengkuni melayang hingga tak terjamah. Kalian benar-benar tidak sadar diri. Belum sempat Budi menggoreskan belatinya, tiba-tiba Raden Sengkuni sudah berada di belakang Budi. Ia menangkap kaki Budi, memutarnya dan membantingnya ke tanah. Awas! Beruntung Cahyo dengan sigap menangkap tubuh Budi, walaupun saat ini mereka berdua menahan sakit dari serangan Raden Sengkuni. Tidak bisa. Dia tidak bisa dikalahkan dengan siasat murahan, ucap Gama. Raden Sengkuni tertawa dan melihat menatap kami semua. Aku sudah melihat apa yang akan kalian perbuat. Tunjukkan. Keluarkan semua makhluk andalan kalian. Akan kuhabisi mereka di tempat ini, ujar Raden Sengkuni. Sial, apapun yang kami lakukan, Raden Sengkuni sudah mengetahui ujungnya. Bagaimana cara kami melawan kekuatan itu? Tidak ada ilmu yang sempurna. Walaupun kau bisa mengetahui apa yang kami lakukan, aku tidak percaya kau bisa menahan kami, ucap Cahyo yang melangkah maju menantang Raden Sengkuni. Aku mengetahui maksudnya dan meminta Nyi Sendang Rangu untuk memastikan tujuannya tetap siap untuk apa yang akan Cahyo lakukan. Cahaya langit menyatu dengan nirwana penghancur nestapa pelindung hutan. Dengan ini aku memanggil sang pelindung alas Wanamarta. Wanasura! Teriakan Cahyo menyatu dengan suara raungan seekor kera raksasa yang kembali muncul di bawah rintikan hujan Nyi Sendang Rangu. Memangnya selama ini manggil Wanasura harus pakai ucapan begitu? Tanya Budi masih dengan tatapan dinginnya. Enggak sih, biar keren aja, kayak Kimpul dan teman-temannya. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Budi berbalik badan dengan menggeleng meninggalkan Cahyo. Mukamu itu maksudnya apa? Protes Cahyo. Aku pun menepuk pundak Cahyo dan menahannya. Sudah, kita sudah tidak bisa menahan diri. Gelang Gengge sudah tergenggam di tangan Gama. Sekali lagi Gama membunyikan gelang itu dan memijakan kaki ke tanah. Cering, cering, cering. Kita selesaikan sekarang, Meong Hideng. Raungan Meong Hideng terdengar bersama sosok kucing besar yang menyusul Wanasura. Kau juga, Wirangun. Kimpul tidak mau kalah. Sosok ular besar yang menyatu dengan pusaka kerangkeng sukmo itu kini sudah menjadi pelindungnya yang dapat diandalkan. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana cara Raden Sengkuni mengalahkan ketiga makhluk keramat yang mengerikan ini. Serang! Ketiga makhluk raksasa itu menerjang secara bersamaan menghadapi Raden Sengkuni. Kecepatan Wirangun menyelinap membuatnya sudah berada di belakang Raden Sengkuni. Namun patukan ularnya dapat dihindari dengan kecepatan yang melebihinya. Meong Hideng tak membiarkan Raden Sengkuni membentuk serangan dan menghantamkan cakar besarnya ke makhluk bersayap itu. Tapi dengan mudah, Raden Sengkuni melesat dan menabrak kucing raksasa itu hingga terpental. Walau gagal, serangan mereka berhasil membuat celah. Sekarang Wanasura!
Cahyo sudah membacakan ajian penguat raga pada sahabatnya itu. Sebuah pukulan dengan kekuatan yang tak dapat dibayangkan, kini tak dapat terelakkan oleh Raden Sengkuni. Berhasil, pukulan kuat Wanasura berhasil mendarat di tubuh Raden Sengkuni. Tapi ada yang aneh, tidak ada tubuh yang terpental dari serangan itu. Dan benar saja, saat asap dari pertarungan itu menghilang, terlihat Raden Sengkuni tengah menahan serangan Wanasura hanya dengan satu tangannya. Tidak mungkin. Yang tercepat, yang terkuat, ia kalahkan begitu saja, ucapku. Sudah sepantasnya kalian putus asa, ucap Raden Sengkuni. Aku menggenggam erat kerisku, tak mampu memikirkan bagaimana melawan sosok seperti Raden Sengkuni ini. Kali ini bukan hanya adu kekuatan. Mereka belum selesai, ucap Nyi Sendang Rangu. Di tengah keraguanku, tiba-tiba beberapa luka goresan muncul di tubuh Raden Sengkuni. Sekarang, teriak Kimpul. Secara bersamaan, tiba-tiba dari belakang Meong Hideng dan Wanasura mencengkram sayap Raden Sengkuni dan merobeknya. Raden Sengkuni jatuh berlutut di tanah. Sayap Lowoirengnya rusak, namun aku tahu itu akan pulih dengan cepat. Apa yang kalian lakukan? Tak mungkin kalian lolos dari pangaweruhku, geram Raden Sengkuni. Raden bodoh, mana mungkin kami bocorkan siasat kami. Aku menoleh pada Gama yang bersebelahan dengan Kimpul. Ia menggunakan sorban yang diberikan oleh Abah, ayah dari Dirga. Sepertinya aku bisa menebak bahwa kekuatan sorban itu mampu menyembunyikan keberadaan mereka berdua dari pangaweruh Raden Sengkuni, dan pusaka Kerangkeng Sukmo bisa menyegel sementara pangaweruh Raden Sengkuni. Kita masih ada kesempatan. Aku mengajak Nyi Sendang Rangu untuk membantu mereka, tapi belum sempat kami melakukan apapun, Raden Sengkuni melebarkan kedua tangannya. Kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan hidup. Saat Wirangon dan Wanasura kembali membentuk serangan, tiba-tiba dua jasad melayang mendekat ke tangan Raden Sengkuni. Itu jasad Birawa, ucap Budi. Jasad Raden Brotoseno, geram Cahyo yang cemas bila Raden Sengkuni bisa membangkitkan lagi sosok itu. Tapi tidak, kali ini lebih mengerikan. Raden Sengkuni memecah sukmanya seperti yang Baron lakukan. Tapi kali ini sukma itu menyatu dengan kedua jasad dari makhluk terkuat itu. Apa itu? Gama merasakan firasat yang sangat buruk. Ajian pecah sukmo. Tapi dengan menggunakan kekuatan jasad itu, pecahan sukmonya tidak lebih lemah dari tubuh aslinya, ucap Kimpul. Sial. Cahyo tidak mau mengulur waktu dan maju bersama Wanasura untuk mencegah rencana Raden Sengkuni itu. Tapi terlambat. Dengan mudah Raden Sengkuni menahan serangan Wanasura lagi. Dua. Ketiga makhluk keramat andalan Gama, Cahyo dan Kimpul terpental begitu saja melawan ketiga Raden Sengkuni itu. Mana tubuh aslinya? Tanya Budi. Benar, kali ini kami tidak bisa membedakan lagi mana tubuh asli Raden Sengkuni. Banaspati di belakang tubuh ketiga Raden Sengkuni berputar seolah bersiap melakukan serangan. Namun Wirangon, Wanasura dan Gama menyerang mereka untuk mengalihkan serangan itu. Bluar. Kobaran api kembali mengarah ke arah kami. Namun dengan sigap Nyi Sendang Rangu membuat perisai untuk menahan serangan itu. Walau begitu, Nyi Sendang Rangu terlihat kewalahan. Sepertinya ia belum tentu bisa menahan serangan itu lagi. Danan, pisahkan mereka sampai Kimpul bisa menentukan mana tubuh yang sebenarnya, ucap Nyi Sendang Rangu. Benar, itu cara terbaik. Walaupun kekuatan Raden Sengkuni begitu kuat, cara terbaik tetaplah melawannya satu persatu. Serat. Keris Raga Sukma melayang mengejar Raden, salah satu sosok Raden Sengkuni. Ia dengan mudah menghindarinya, namun setidaknya itu cukup mengalihkan perhatiannya. Kimpul, sekali lagi,
cari tahu mana sosok yang sebenarnya. Sampai kau dapat jawabannya, kita akan pisahkan Raden Sengkuni dan menahannya, ucapku. Benar, aku juga mendapat firasat akan ada petunjuk untuk mengalahkannya, ucap Gama. Tapi tanpa Pangaweruh, aku tidak bisa mengetahui tubuh asli Raden Sengkuni, ucap Kimpul. Di tengah keraguan Kimpul, beberapa pendekar berbaju ningrat menggenggam pundak Kimpul. Kau tidak sendiri. Pasti ada cara untuk mengetahuinya. Kimpul menoleh kepada pendekar berdarah ningrat itu dan menatap wajah mereka. Kalau bukan seorang Raden Rahardian yang melakukannya, maka tidak ada lagi yang bisa, ucap seorang lainnya. Aku belum mengenal mereka, tapi aku tahu mereka adalah orang-orang hebat yang bisa membawa Kimpul menjadi sekuat ini. Kimpul pun mengangguk. Kini kami sudah sepakat untuk memisahkan ketiga Raden Sengkuni dan menahannya satu persatu. Sekarang giliranku, ucap Gama. Ia melepas sorban yang terlilit di lehernya dan mengibaskannya beberapa kali. Ada sebuah doa yang dibacakan oleh Gama yang aku tahu ini adalah cara bagaimana ia bisa bersembunyi dari Pangaweruh Raden Sengkuni. Sekarang, bisik Gama. Dengan perintah Cahyo, Wanasura menghantam sekuat tenaga tubuh Raden Sengkuni. Ia terseret, namun sama sekali tidak terluka. Menyusul serangan itu, seketika hujan Nyi Sendang Rangu berubah menjadi kabut, bercampur dengan asap, dan menghalangi penglihatan kami semua. Aku dan Cahyo menyusul Wanasura dan memulai pertarungan sengit dengan Raden Sengkuni yang Pangaweruhnya bisa tertahan oleh ajian milik Gama. Orang-orang bodoh. Bliar. Sekali lagi kobaran api dan banaspati Raden Sengkuni menyerang kami. Namun dengan sigap Wanasura kembali melompat dan membawa tubuh kami menjauh. Serangan itu menimbulkan angin yang besar dan menyibakkan kabut dan asap. Raden Sengkuni pun tersadar. Kini kami berada di bekas hutan yang sudah terbakar dan jauh dari yang lainnya. Kalian bercanda, tawa Raden Sengkuni. Jelas ia meremehkan kami. Dua orang manusia bodoh dan dua roh tua mau melawanku. Ya, kami tidak bercanda. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Kami sudah melalui berbagai pertarungan, bahkan melawan sosok yang mengaku sebagai dewa. Dan selama kami masih menggantungkan diri kepada Yang Maha Pencipta, kami yakin kami tidak akan kalah. Rintikan hujan beradu dengan kobaran api Nyi Sendang Rangu mengerahkan semua kekuatannya untuk menahan Banaspati Sengkuni yang terus membakar apa yang ada di sekitarnya. Jangan lengah. Kekuatannya tidak lebih lemah dari lawan-lawan kalian sebelumnya, ucap Nyi Sendang Rangu. Kami setuju dan memang sudah bersiap dengan semua yang kami miliki. Cahyo mengeluarkan sebuah benda kuningan berwujud artefak dan menanamkannya pada tubuh Wanasura. Kita gunakan ini sekali lagi, ucap Cahyo pada Wanasura. Wanasura menggeram, beberapa bagian tubuhnya bercahaya dan memunculkan pusaka pelindung emas di pergelangan tangannya. Itu pusaka yang kalian gunakan di Setra Ganda Mayit? Tanyaku. Benar, ini lebih baik daripada aku harus memaksanya menggunakan Triwikrama. Aku mengangguk setuju. Triwikrama adalah ilmu mematikan yang kami bahkan tidak tahu apakah kami bisa menenangkan Wanasura lagi setelahnya. Aku juga punya siasat, tapi kita harus mencari cara agar Pangaweruhnya tidak membaca siasatku ini, ucapku. Kita pikirkan sambil mengajarnya, teriak Cahyo yang segera mengajakku menaiki Wanasura dan menyerah ke arah Sengkuni. Dar! Pukulan Wanasura beradu dengan Banaspati Sengkuni. Kali ini Wanasura tidak terpental. Dengan pusaka itu, pukulan Wanasura bisa mengimbangi ledakan Banaspati itu. Serat! Serat! Kilatan putih dari keris Raga Sukma memburu sayap Sengkuni, sementara Wanasura menghalau serangan Banaspati yang mengincar kami. Sayangnya strategi kami belum cukup. Seranganku masih dapat dihindari.
Aku sudah melihat ini semua sebelumnya, ucap Raden Sengkuni dengan sombongnya. Kalau begitu, kau juga pasti sudah melihat kekalahanmu, teriak Cahyo yang sama sekali tidak gentar dengan Pangaweruh yang sudah dikuasai sepenuhnya oleh Sengkuni. Pusaka Wanasura membuat tubuhnya menjadi membesar sehingga tubuh Raden Sengkuni hanya sebesar kepalan tangannya saja. Cahyo memerintah Wanasura untuk mengajar tubuh yang melayang itu. Namun sekali lagi, Wanasura hanya memukul angin dan Raden Sengkuni sudah berpindah di belakangnya. Duar. Tepat saat kemunculannya di belakang Wanasura, aku mendaratkan ajian lebur saketi ke Raden Sengkuni. Aku sudah memprediksi ia akan berpindah ke sisi buta Wanasura, tapi sialnya seranganku sama sekali tidak melukainya. Aku juga sudah mengetahui akan datangnya seranganmu, dan mengetahui bahwa seranganmu terlalu lemah. Kini Raden Sengkuni melesat sendiri menghantam punggung Wanasura. Krrrr. Wanasura kesakitan dengan serangan Raden Sengkuni yang menghantam tubuhnya. Aku dan Cahyo segera menyusul keberadaan Raden Sengkuni di tubuh Wanasura dan menghadapinya. Cahyo terpental dengan mudah oleh pukulan Sengkuni. Aku yakin ia sudah menggunakan ajian penguat raga, namun ternyata itu tidak sebanding dengan ilmu Raden Sengkuni. Angin berhembus layaknya alunan puisi yang mengalun. Deruan angin menyayat-nyayat tubuh Sengkuni yang kuselimuti dengan ajian gambuh rumekso. Bila Cahyo saja tidak bisa melawan dalam pertarungan jarak dekat, mungkin aku juga akan kesulitan. Krrrr. Wanasura mengamuk mementalkan kami bertiga dari tubuhnya. Angin yang terus menyayat tubuh Raden Sengkuni membuatnya tak menyadari pukulan keras Wanasura. Kali ini pukulan itu mendarat dengan telak. Raden Sengkuni jatuh ke tanah. Aku tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan mengirimkan ajian lebur saketi yang kutanamkan pada keris Raga Sukma. Nyi Sendang Rangu, bantu aku, pintaku pada Nyi Sendang Rangu. Sebuah selendang menutupi tubuhku hingga kekuatan gaib membanjiri keris Raga Sukma. Kilatan putih menyelimuti tubuhku dari kekuatan besar yang kutanamkan di keris Raga Sukma. Sekarang, teriak Nyi Sendang Rangu. Aku melepaskan kekuatan yang tertahan dari selendang Nyi Sendang Rangu dan memecah kilatan keris Raga Sukma bagaikan hujan yang terus menghantam tubuh Raden Sengkuni. Terang, terang, terang. Ratusan kilatan berwujud keris Raga Sukma menggantikan tetesan hujan Nyi Sendang Rangu yang terus menghujani Raden Sengkuni. Ia menghindari dan menangkis serangan itu. Namun tetap saja ada serangan yang berhasil menembus pertahanan dan melukai tubuh dan sayapnya. Berhasil, serangan kami berhasil melukai Raden Sengkuni, tapi ini baru permulaan. Ia bisa pulih dengan cepat, sementara kutukan itu masih berada di tubuhnya. Jangan sombong. Terang. Sebuah kibasan besar menghalau semua seranganku. Aku mencoba menahan kilatan itu agar terus menyerang Raden Sengkuni, namun gagal. Aku sudah melihat kematian kalian yang hangus menjadi debu dengan apiku. Tak ada kemungkinan kalian akan menang, ucapnya. Aku lebih percaya ramalan nomor togel daripada Pangaweruhmu, teriak Cahyo yang kembali mengendalikan Wanasura untuk menyerang Sengkuni. Benar, lagi pula kami sudah tahu cara untuk melawanmu, tambahku. Serangan Wanasura dan hujan keris Raga Sukma tadi merupakan percobaan kami. Mungkin Sengkuni bisa melihat terjadinya serangan itu, namun kami hanya perlu memberinya serangan yang tak bisa ia hindari. Oi, jangan pikir aku bisa dikalahkan dengan jurus kacangan kalian, ucapnya sembari memainkan dua bola api di tangannya. Duar. Sekali lagi Wanasura menahan serangan sekuat itu untuk melindungi kami. Aku tidak diam saja dan memisahkan sukmaku dari raga. Dengan sigap, aku mengincar titik buta Raden Sengkuni dengan wujud sukma. Namun ia dengan mudah membacanya. Berkali-kali aku menusukkan kerisku ke tubuhnya, namun ia bisa menghindar seperti asap yang menjauhi sentuhan. Sukmaku terpental, tubuhku memuntahkan darah merah dari mulutku. Serangan Sengkuni berhasil dengan mudah mengenaiku. Namun aku belum menyerah dan masih mencoba menyerang. Sayangnya, kali ini bola-bola api itu mengincar sukmaku. Danan, minggir,
Dari ketiga penjuru bola api Banaspati, Raden Sengkuni sudah memutari dan mengincarku. Aku mencari cara melarikan diri, namun terlalu sulit. Biar sukmamu yang hancur lebih dulu, ucap Raden Sengkuni yang memberi isyarat bola api itu menyerangku. Duar, duar, duar. Asap mengepul menutup pemandangan kami. Aku sempat mengira bola api itu akan membakarku hidup-hidup, namun ternyata aku salah. Sosok bola api besar melindungiku dan melahap ledakan yang hendak mematikanku. Setelahnya ia bergegas menembus asap dan meledak tepat di tubuh Sengkuni yang tak menyadari kehadirannya. Duar. Raden Sengkuni tidak menyadari kedatangan serangan itu. Bola api itu berubah menjadi sosok Rangda yang sangat kukenal. Dialah Bliwaja. Bliwaja kembali mundur setelah melancarkan serangan. Ia memperhatikan Sengkuni masih memulihkan diri setelah ledakan sebesar itu. Aku lupa memberitahu kalian, aku sudah tidak bisa mati, sombong Raden Sengkuni. Bliwaja, ucapku yang segera menghampiri Bliwaja. Bersiaplah, ucap Bliwaja. Tapi Jagat, tanyaku. Dia sudah sadar, dia ingin menemui Nyi Sendang Rangu, ucap Bliwaja. Entah apa yang terjadi, hanya dengan bertatapan Bliwaja bisa menjelaskan sesuatu pada Nyi Sendang Rangu. Kalau kalian punya serangan pamungkas, gunakan sekarang. Aku bisa menahan ilmunya dengan ini. Perintah Bliwaja yang mengeluarkan gulungan serat lontar bertuliskan aksara Jawa. Apa itu? Tanyaku. Harusnya kalian paling ahli soal ini. Ini adalah gulungan yang menceritakan suatu tempat. Sedikit kekuatannya masih menyelimuti serat ini. Bila aku menggunakannya, aku bisa membawa serpihan alam itu dan membuat Pangawaroh Sengkuni tertahan sementara. Ini juga yang mungkin bisa menjadi cara kita mengalahkan Raden Sengkuni, jelas Bliwaja. Aku dan Cahyo masih belum mengerti, tapi aku seharusnya percaya saat aku tahu serangan Bliwaja berhasil mengenai Sengkuni. Pikirkan saja, apa kekuatan membaca masa depan bisa berguna di ruang yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, ucap Bliwaja. Aku dan Cahyo berpikir sejenak dan mulai mengerti. Benar ucapnya, bila kita berada di tempat yang tak terbatas oleh ruang dan waktu, mungkin saja Pangawaroh itu tidak berfungsi lagi dan kami bisa mengalahkannya. Aku pun mengerti mengapa Bliwaja tidak langsung mengatakannya dengan gamblang, agar rencana kami tidak terbaca oleh Sengkuni. Namun masalahnya, strategi ini membutuhkan peran besar Jagat yang tadi sempat sekarat. Pada intinya, kami harus membawa Raden Sengkuni ke alam itu dan menghabisinya di sana. Sebuah alam mengerikan yang tak terbatas ruang dan waktu, serta memiliki kesadarannya sendiri, Jagat Segoro Demit. Hanya Nyi Sendang Rangu dan Jagatlah yang bisa membuka gerbang itu dengan kekuatan mereka. Namun apakah Mas Jagat sanggup? Kita lemahkan Raden Sengkuni sebelum kita jalankan rencana itu, perintah Bliwaja. Aku dan Cahyo mengangguk. Bliwaja kembali pada wujud Rangdanya dan mengaktifkan serpihan Jagat Segoro Demit dari serat lontar yang perlahan terbakar dan menghitam. Waktu kita hanya sampai serat lontar ini terbakar habis. Setelahnya, Jagat akan membawa kita semua ke alam itu, ucap Bliwaja. Apa Mas Jagat sanggup? Tanya Cahyo. Ini pilihannya. Tugas kita adalah memastikan rencana ini berjalan lancar, ucap Bliwaja. Kami bertiga berdiri bersandingan. Tanpa adanya hujan Nyi Sendang Rangu, Wanasura pun kembali ke tubuh Cahyo dan menyatukan kekuatannya. Udara begitu panas, namun kami harus menahannya hingga kami benar-benar bisa mendaratkan serangan kami. Sayup-sayup terdengar suara gending gamelan Bali mengiringi gerakan Rangda Bliwaja. Aku merasakan bahwa Bliwaja tidak bertarung sendirian di sini. Di tanah Dewata ada yang mendukungnya dan menyalurkan kekuatan. Wanasura! Cahyo menyusul Rangda Bliwaja dan beradu sengit dengan Raden Sengkuni. Benar, berbeda dengan sebelumnya. Kali ini Raden Sengkuni menahan dan melawan semua serangan mereka berdua. Ini menandakan Pangawaroh Raden Sengkuni benar-benar tertahan. Berarti inilah saatnya.
Aku membacakan sebuah mantra dengan keris raga sukma tepat berada di depan dahiku. Gunung pangurip jiwa, ana ring rahining wang hapanas geni, langgeng raga sampurna sang naga putih, sang jiwa mutih. Permata biru di keris raga sukma menyala. Di kepalaku teringat kejadian di mana ajian segoro demit yang menyelimuti Nyai Jambrong dulu bisa dihapus oleh leluhurku, Daryana Putra Sambara. Aku menggoreskan keris raga sukma pada lenganku dan meneteskan darah sama seperti Pak Lek menggunakan keris sukma geninnya. Tetesan api putih menyelimuti keris raga sukma. Inilah ajian yang mampu menghapus kutukan sekuat apapun. Ajian yang dipelajari Eyang Daryana sampai akhir hayatnya, ajian pemutih raga. Seolah sudah membaca gelagatku, Cahyo dan Bliwaja membukakan celah untukku. Aku pun masuk ke dalam pertarungan. Sulit untuk mencari celah menusukkan keris itu di tubuh Raden Sengkuni. Namun sedikit demi sedikit, keris itu menimbulkan goresan di tubuh Raden bersayap itu. Luka dari setiap seranganku mengeluarkan sedikit demi sedikit energi hitam yang ada di tubuh Raden Sengkuni, hingga tak mampu lagi menghindari tusukan keris raga sukma yang kugenggam. Apa ini? Teriak Raden Sengkuni yang tidak menyangka akan serangan yang ia terima. Aliran energi hitam bertiup mengelilingi tubuh Raden Sengkuni menandakan sirnanya energi dari kutukan sewu lelembut di tubuhnya. Duar. Bliwaja dan Cahyo tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Mereka mengajar Raden Sengkuni hingga berbagai luka muncul di tubuhnya. Brengsek. Kobaran api menyala besar dari tubuhnya, membuat kami tidak bisa mendekat. Danan, bersiap. Kita satukan Sengkuni di jagat Segoro Demit. Terdengar suara Nyi Sendang Rangu yang merasuki pikiranku. Aku pun merasakan keberadaan jagat mendekat. Ia masih terlihat pucat, namun aku merasakan tekad dari dalam dirinya. Suara raungan Meong Hideng juga terdengar dari samping reruntuhan. Kalian benar-benar bisa membuat Raden Sengkuni seperti ini, ucap Jagat. Aku yang seharusnya bertanya, Mas Jagat benar bisa membawa kami ke alam itu lagi? Tanyaku sembari mengingat betapa mengerikannya alam Jagat Segoro Demit. Memangnya ada orang lain yang bisa? Balasnya. Aku menoleh pada Nyi Sendang Rangu yang kini berada di belakangnya. Ia mengangguk seolah memintaku untuk mempercayai Jagat. Kabut pun menebal, aku tidak lagi melihat siapapun di sekitarku. Suara pusaka beradu, raungan Meong Hideng, hingga kepakan sayap Sengkuni terdengar tanpa ku ketahui wujudnya. Ini jelas bukan ilmu pemindahan alam yang sama dengan yang Jagat gunakan saat melawan setan-setan dari Setra Gendamayit dulu. Penerus takdir keluarga Ningrat, cucu sang ulama, keturunan terakhir pelindung hutan, bocah yang dianugerahi berkat wanara, dan ujung tombak terakhir kita, Sambara. Hanya mereka yang mampu kami bawa untuk melintas alam. Selesaikan dengan cepat. Jelas Nyi Sendang Rangu. Kabut menghilang, kami pun tiba di tempat yang seharusnya tidak pernah kami datangi lagi. Tempat yang begitu gelap, seolah tidak ada benda langit yang menerangi tempat ini. Yang terlihat hanya hamparan rumput hitam dan pepohonan yang telah mati. Suara pertarungan dan teriakan tak kasat mata terdengar di mana-mana. Di mana ini? Siti Kawaruhan? Tanya Kimpul bingung. Bukan, tempat ini lebih terkutuk daripada itu, jawab Cahyo. Belum sempat mereka mencari tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba Kimpul, Budi, dan Gama merasa kesakitan. Mata mereka memerah seolah ingin mengamuk. Namun dalam beberapa saat mereka pulih seperti semula. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang tengah bermeditasi tak jauh dari tempat Jagat berada. Alam ini memiliki kesadarannya sendiri. Bila kita lengah, kesadaran kita akan direnggut, ucapku. Aku akan membantu menjaga kesadaran kalian, sementara Jagat akan mengumpulkan tenaga kembali untuk membawa kita pulang. Akhir pertarungan ini ada di tangan kalian berlima, tambah Nyi Sendang Rangu. Masih terlihat kebingungan di wajah Kimpul, Gama, dan Budi. Namun teriakan Raden Sengkuni yang berusaha mempertahankan kesadarannya membuat kami memilih untuk menyingkirkan kebingungan kami untuk menuntaskan pertarungan ini.
Brengsek, tempat apa ini? Apa yang kalian lakukan? Umpat Raden Sengkuni. Kuburanmu. Balas Cahyo yang tiba-tiba sudah berada di belakang salah satu Raden Sengkuni dan mengajarnya dengan kekuatan Wanasura. Berhasil, Raden Sengkuni tidak bisa memprediksi serangan itu. Jagat Segoro Demit tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pangaweruh Raden Sengkuni tidak berguna di tempat ini. Kami akan menahan mereka sampai kau menemukan tubuh aslinya, ucapku pada Kimpul. Baik, Raden Kroda sudah memberiku petunjuk. Akan kuberi tanda pada kalian, balas Kimpul. Kita habisi saja mereka bertiga sekaligus, ucap Budi yang sudah sangat kesal. Jangan jumawa, dia masih bisa memulihkan diri, dan kita tidak tahu kekuatan apa lagi yang masih disembunyikan Sengkuni. Tahan Gama. Benar saja, mengetahui keadaan pecahan sukma yang sudah terluka, salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah kantong dari dalam pakaiannya dan menebarkan serbuk seperti pasir. Danan, itu Jengges, teriak Cahyo. Aku menyadari hal itu. Itu adalah serbuk yang menyebar kutukan yang mampu menghabisi satu desa dengan cepat. Aku pun segera meninggalkan Kimpul dan yang lain dan melantunkan sebuah ajian untuk menghalau serbuk kutukan itu. Gambuh Rumekso. Saat menoleh, aku sudah melihat Gama memanggil Meong Hideng. Namun Meong Hideng mengamuk, seolah bertarung dengan kesadaran di alam ini. Kendalikan Meong Hideng, Gam, tegas Budi. Sulit, Bud, tegas Gama. Melihat Meong Hideng berlari ke arah salah satu pecahan sukmo Raden Sengkuni yang sudah ia lihat menjadi 3. Jangan membuang waktu di alam ini, Gam. Cepat, teriakku mencoba mengingatkan Gama. Seolah sudah menunggu saat-saat ini, Budi pun melemparkan pisaunya tepat ke dada Raden Sengkuni. Aku tidak pernah sesumbar apapun dalam bentuk ucapan, karena penebusan ucapan adalah bukti. Masih ingat dengan pisau itu? Ucapan Budi dingin tidak membuat Raden Sengkuni menjawab sepatah kata pun. Tubuhnya hanya sedikit menunduk dengan pisau di arah dadanya. Mengamuk yang puas, Mamang Gondrong, teriak Cahyo yang semakin bersemangat melihat serangan Budi. Jangan sombong, makhluk jelata. Raden Sengkuni menggunakan seluruh banaspati di belakang punggungnya dan mengarahkannya ke Cahyo. Sementara itu mata Cahyo memerah. Aku sempat menduga kesadarannya diambil alih oleh alam ini, tapi ternyata bukan. Saat ini Cahyo sedang beresonasi dengan Wanasura. Aku sudah bosan dengan mainanmu ini, teriak Cahyo yang menendang kembali banaspati-banaspati itu dengan kekuatan Wanasura yang semakin besar. Aku belum pernah melihat mereka sekuat ini. Bluar, bluar, bluar. Banaspati itu meledak di sekitar Raden Sengkuni. Aku menggunakan kesempatan itu untuk sekali lagi merapalkan ajian pada keris raga sukmaku. Kekuatan gaib di alam ini begitu besar. Aku memanfaatkannya untuk sekali lagi menghujani Raden Sengkuni dengan kilatan keris raga sukma. Serah, serah, serah. Terkutuk kalian. Umpat Raden Sengkuni yang kali ini bertahan setengah mati dengan serangan kami. Aku sadar kami tidak bisa mempertahankan serangan ini terus-menerus. Namun Kimpul menjawab harapan kami. Jangan hiraukan yang lain. Habisi Sengkuni yang tertancap kerangkeng sukmo. Itu tubuh aslinya, teriak Kimpul. Aku dan Cahyo pun dengan mudah menemukan sebuah pisau pusaka yang tertancap di tubuh salah satu Raden Sengkuni. Pisau kerangkeng sukmo itu menyegel kemampuan Raden Sengkuni dengan Wirangon yang terus mengawasinya. Kalau kau mengamuk, sekarang saatnya cul, ucapku. Ini yang kutunggu-tunggu. Wanasura. Di jagat Segoro Demit ini, Wanasura bisa dengan leluasa menggunakan tubuh rohnya. Tangannya masih mengenakan pusaka alas warna merta, dan kali ini matanya juga memerah, seolah masih menyatu dengan Cahyo. Krar. Tanpa aba-aba, secara bersamaan, Meong Hideng dan Wanasura segera menggigit dan mencabik-cabik sayap Raden Sengkuni dengan beringas. Mereka mengamuk, seolah melepaskan kekesalan mereka yang tertumpuk. Dengan sadisnya sayap Lowo Ireng itu dirobek terkoyak dari tubuh Raden Sengkuni. Terkutuk kalian. Kalian tidak akan bisa membunuhku, umpat Raden Sengkuni. Kami semua tahu itu hanya gonggongan anjing yang sedang terdesak. Buak,
Serangan Wanasura dan Meong Hideng membuat Raden Sengkuni jatuh menghantam tanah. Ia pun berusaha berdiri dengan tubuhnya yang penuh luka. "Habisi mereka. Bakar semua kekuatan kalian." Raden Sengkuni memerintahkan kedua pecahan sukmanya untuk menyerang kami. Namun dengan pertarungan sebelumnya, ternyata kedua pecahan sukma Raden Sengkuni tak mampu merespon dan berbuat banyak. Sepertinya tak hanya kita, Kimpul dan Mamang Gondrong juga berhasil menghajar pecahan sukma Raden Sontoloyo ini, ucap Cahyo. Kami tak memberikan waktu untuk Raden Sengkuni bertindak. Kimpul bersama Wirangonya sudah menarik kerangkeng sukmo, dan Budi sudah selesai dengan menggenggam belatinya. Cahyaneng lintang manunggaling sukmo, kilat geni ngilangke angkoro. Keris raga sukma menyala dengan mantra yang kubacakan. Kilatan api berkobar menyelimuti bilahnya, bersama permata biru yang menyala. Hapuskan semua kutukan, hapuskan semua angkara, hapuskan semua bencana. Jelep, jelep, jelep. Keris raga sukma, kerangkeng sukmo, dan belati andalan Budi mengujam tubuh Raden Angkoro secara bersamaan. Perlahan tapi pasti, asap hitam keluar dari tubuh makhluk yang hampir membangkitkan bencana yang bisa memusnahkan ribuan nyawa manusia itu. Nah, Sobat Misteri Sunyi Mencekam, masih ada satu part lagi yang tidak boleh Anda lewatkan, yaitu bagian ke-8 atau bagian akhir. Pastikan Anda tidak melewatkannya. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.